Jumpa lagi ya dengan saya di sini dalam mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal ya. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan analisis fundamental dan analisis teknikal, kaitannya ya pasti di pasar modal ya. Cakupan ya tentang analisa fundamental sendiri, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan analisa ekonomi makro dan global. Contohnya apa, Bu? Ya, di sini ketika teman-teman ya mencermati tentang perang Rusia dan Ukraina ya. Nah, perang Rusia dan Ukraina tersebut pasti berdampak ya di Indonesia. Nah, itu adalah secara global. Nah, kalau secara makronya seperti apa, Bu? Nah, seperti ya, secara global sudah, makro sudah. Contoh pandemi Covid ya, yang dimana sampai sekarang ya masih ada ya, tapi ya kita harus beradaptasi dengan hal tersebut. Nah, lalu yang kedua, analisis industri dan sektoral, di mana industri sendiri ya, nanti ada industri keuangan, ada industri pertambangan contohnya, lalu ada industri properti. Oke. Lalu yang ketiga, kita akan membahas ya, kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan analisis kuantitatif perusahaan dan rasio-rasio, di mana ya kita akan membahas terkait dengan laporan keuangan, lalu kita akan membahas terkait ROA, ROI, dan ROI ya. Nah, lalu yang keempat, tentang analisis kualitatif perusahaan. Analisis kualitatif perusahaan ya, di sini berkaitan dengan contoh bagaimanakah GCG ya yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, bagaimanakah penilaian investor terhadap kinerja dari perusahaan tersebut, di mana perusahaan tersebut ya menerapkan GCG, contohnya seperti itu. Oke, ya. Tadi kita akan membahas ya satu persatu tentang analisis ekonomi makro dan global. Nah, contohnya ya, analisis ekonomi makro di sini contohnya ada inflasi turun, kurs rupiah menguat, lalu suku bunga turun, dan produk domestik brutonya naik. Nah, ada beberapa faktor di sini ya, di mana faktor-faktor ini akan sangat berpengaruh ya terhadap kenaikan dari pasar saham itu sendiri. Nah, ini adalah contoh tentang analisis ekonomi makro secara keseluruhan. Nah, ini adalah contoh ya tentang analisis sektoral. Itu ada beberapa hal ya, ada indeks keuangan, lalu ada indeks konsumer, ada indeks properti, ada indeks pertambangan. Ya. Contoh, Bu, analisis fundamental tapi lebih kepada analisis industri dan sektoral itu seperti apa? Nah, contohnya ini, sektor agri, permintaannya turun. Menyebabkan apa? Ada harga komoditasnya yang sangat berpengaruh. Lalu yang kedua ada regulasi, ada iklim juga. Loh, kenapa Bu kok iklim masuk ke agri? Ya, sekarang kita kembalikan basic dari perusahaan agri ya, itu sangat berpengaruh terhadap iklimnya. Nah, contohnya apa? Petre, Astra, Agro Lestari, ya kan? Nah, di mana salah satu ya core bisnisnya ya bergerak di sawit, contohnya seperti itu. Lalu ada sektor pertambangan, permintaan turun nih. Nah, yang sangat berpengaruh apa, Bu? Ada harga komoditi, lalu permintaan dan regulasi. Sektor konsumer, permintaan naik, ada masalah nanti di bahan baku dan logistik. Hal-hal yang sangat berpengaruh apa ini? Ada harga bahan baku ya, karena konsumer ya kan. Ada BBM, ada kurs apabila dia nanti bahan bakunya kita impor ya kan. Ada daya beli ini sangat berpengaruh ya nanti terhadap permintaan, ada regulasi dan diversifikasi produk. Lalu ada sektor aneka industri. Aneka industri berkaitan dengan apa? Nanti kita akan belajar. Ada harga bahan baku impor ya, ada BBM, ada kurs, ada daya beli, lalu ada regulasi pasti ya. Ya, ini contoh-contoh ya lain ya di sektor industri dasar. Contoh ya, saya akan contohkan satu, yaitu dari sektor keuangan ya, di mana sektor keuangan di sini sebagian besar ya terdiri dari perbankan. Contoh nih, ada NPL naik
lalu lending growth-nya turun. Bu, korelasinya apa sih, Bu? Ya, jadi gini ya. Sektor keuangan sendiri ya, kinerjanya itu secara luas ya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada suku bunga, kurs, inflasi, PDB, dan regulasi. Bu, kaitannya dengan NPL naik lalu lending growth-nya turun apa, Bu? Nah, jadi gini ya teman-teman. Ketika ya kita dihadapkan dengan pandemi COVID seperti sekarang ya, pandemi COVID ini menyebabkan terjadinya apa? Krisis kesehatan ya. Krisis kesehatan di sini menyebabkan ya sebagian besar masyarakat tidak bisa ya keluar ya, tidak bisa membeli produk ya, lalu akan berpengaruh terhadap apa ya? Akan berpengaruh terhadap ekonomiknya ya. Ekonomiknya yang melemah dan tidak ada pendapatan di situ. Nah, tidak adanya pendapatan otomatis akan berdampak langsung juga ya pada kemampuan ya dari nasabah untuk membayar angsuran, sehingga ya nanti akan berdampak pada apa? NPL-nya naik ya. Lalu pasti dong ketika NPL naik lending growth-nya turun. Nah, ini adalah contoh ya. Oke, ini tentang analisis industri dan sektoral. Lalu kita akan beranjak tentang analisis kuantitatif perusahaan dan rasio-rasio. Di mana ya ketika kita nanti belajar terkait hal ini, ada beberapa hal yang perlu kita cermati, yaitu beberapa laporan keuangan terutama. Yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laba rugi, yang ketiga aliran kas. Sebenarnya ada ya 2 laporan lagi, tapi yang pokok adalah 3 ini. Nah, analisis kuantitatif perusahaan dan rasio-rasio itu lebih menitik beratkan pada kita menghitung ya kondisi perusahaan yang biasanya dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Contoh rasio keuangan di sini apa saja? Ada rasio aktivitas, ada rasio likuiditas, ada rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Ya, dimana ya ini contoh rasio aktivitas. Ada beberapa hal nanti yang kita akan belajar. Ada total asset turnover, ada inventory turnover, lalu ada receivable turnover. Ya, ini terkait dengan analisis kuantitatif perusahaan dan rasio-rasio. Oke, yang terakhir terkait dengan analisis fundamental. Kita akan belajar tentang analisis kualitatif perusahaan. Selain kita ya menganalisa dari segi ekonomi makro, lalu industri, lalu dan sektoral, lalu kita belajar rasio-rasio. Kita di sini juga ya lebih lengkapnya kita akan membahas tentang kualitatif perusahaan. Ya. Kualitatif perusahaan di sini yang kita pelajari apa, Bu? Ya, yang kita analisa apa itu. Jadi yang pertama, terhadap ini, apakah manajemen perusahaan ya tidak terlibat kasus hukum ya? Lalu yang kedua, apakah perusahaan menerapkan GCG secara baik ya, dengan baik sesuai aturan? Yang ketiga, apakah perusahaan memiliki produk ya, produk atau jasa yang unggul? Lalu yang keempat, apakah perusahaan rutin membagikan dividen? Karena ketika perusahaannya katakanlah tidak rutin ya, pasti beberapa investor ya eksternal pasti akan menilai ya, oh kok tidak rutin. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan analisa SWOT dan pemetaan risiko bisnisnya. Bagaimanakah ya ketika terjadi pandemi COVID sekarang, apakah bisnis yang akan kita tanamkan dana berisikokah atau tidak. Nah, ini teman-teman harus mencermati ya. Lalu ada cek detail ya organisasi ya, baik direksi dan komisaris. Ini adalah terkait analisis kualitatif ya perusahaan yang harus teman-teman ketahui. Oke, kita di sini sudah menganalisis fundamental. Lalu kita belajar nih tentang apa? Analisis teknikal. Ya, analisis teknikal kita akan belajar terkait apa, Bu? Nah, yang pertama ya, analisis teknikal ya ada beberapa prinsip ya. Yang pertama ya, semua informasi pasar sudah tercermin dalam pergerakan harga saham. Jadi nanti ya teman-teman akan belajar tentang tren. Ada tren bullish, ada tren bearish ya. Ada fase kenaikan lalu ada fase penurunan. Lalu ada juga ketika harganya naik akan dipengaruhi oleh apa saja, Bu ya?
pasti dong, sama seperti kita membeli di pasar tradisional. Harga naik pasti dipengaruhi oleh apa? Permintaan, contohnya seperti itu. Berarti ketika permintaan, kaitannya di pasar saham apa? Yaitu volume. Nah, yang terakhir adalah di analisis teknikal ya. Data historis masa lalu itu pasti sangat berpengaruh ya terhadap pergerakan di masa yang akan datang. Karena pada dasarnya begini ya teman-teman, chart ya yang ada atau pergerakan atau grafik yang mencerminkan ya tentang analisis teknikal suatu saham, pada dasarnya pergerakannya ya kalau tidak naik lalu turun ya, ada fase bullish lalu ada fase bearish. Oke. Ya. Terkait dengan grafik ya, apa saja itu grafik ya yang perlu kita pelajari ya di sini. Oke. Di sini teman-teman ya, nanti setelah ini kita akan belajar grafik, garis trend, pola, lalu support dan resisten ya. Ada grafiknya, ada line chart, ada bar chart, lalu ada candle chart, lalu ada volume. Line chart di sini ya digambarkan ya seperti garis. Pergerakannya itu kita gambarkan seperti garis, ada naik turun seperti itu. Lalu selain line chart ada apa? Bar chart. Ya ini ya agak berisi sedikit ya chartnya. Di sini ada fase kenaikan ya. Lalu di sini ya teman-teman apabila mencermati lebih lanjut, di sini ada fase high lalu ada fase low ya. Di mana nanti teman-teman akan belajar tentang garis support lalu garis resisten. Garis support sendiri adalah ya saham itu berada pada titik terendah. Lalu garis resisten itu apa? Resisten berarti harga pada saat tertinggi. Oke, jadi inilah ya terkait dengan analisis teknikal. Lalu di sini ya ada beberapa hal ya, tools ya yang teman-teman harus ketahui ketika teman-teman memutuskan untuk berinvestasi saham ya, atau di sini teman-teman mau trading tuh. Nah, teman-teman harus ya mencermati beberapa hal terkait analisis teknikal ya. Salah satunya nih ya, kita belajar ya analisis teknikal ya menggunakan alat bantu untuk memutuskan kapan kita jual lalu kapan kita beli saham tersebut. Salah satunya apa? Kita nanti akan belajar tentang moving average ya. Moving average di sini ya merupakan sebuah indikator ya yang kita gunakan untuk mengetahui kapan kita perlu beli saham lalu kapan perlu kita jual saham. Dengan cara apa, Bu? Nah, di moving average nanti ada fase bullish ya, ada fase bearish. Fase bullish di sini ditandai ya dengan moving average 5, 10, 20, 60 ya. Nah, perbedaannya apa, Bu? Ketika kita belajar trennya itu mau bearish nih, kita bisa tuh menandai dengan moving average-nya pada di titik 60, 20, 10, dan 5. Nah, ini contohnya. Lalu ada relative strength index, lalu ada stochastic oscillator, lalu ada price channel. Ya, oke. Untuk selanjutnya ya, penjelasan selanjutnya kita akan bahas di kelas ya. Nah, ini adalah terkait dengan analisis teknikal dan analisis fundamental. Lalu nanti kita akan belajar kasus ya di kelas, bagaimanakah keputusannya ya apabila kita dihadapkan tuh pada contoh saham berada pada titik resisten, saham berada pada titik support. Nah, kita akan membahas lebih lanjut ya di kelas. Nah, seperti biasa, silakan teman-teman apabila ada pertanyaan silakan disampaikan ya melalui WA group, lalu kita akan bahas di kelas. Oke, sekian dulu ya dari saya untuk pertemuan analisis fundamental dan analisis teknikal. Semoga materi pada pertemuan kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.